Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B8, S1 Ilmu Komputer. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami, yaitu Quick Tips. Di sini sebelumnya perkenalkan anggota kami yaitu ada Dede Junior Putra dengan NPM 22170510515. Kemudian saya sendiri, Reve Betullah dengan NPM 22170511157 dan Ruben Pandega Aditama dengan NPM 22170511085. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat studi kasus kami. Di sini terdapat sistem pemesanan tiket online yang memberikan kemudahan terhadap pemesanan tiket baik acara, konser, ataupun transportasi secara online. Terdapat 4 entitas utama yaitu pelanggan, acara, tiket, dan pembayaran. Lalu di sini pelanggan dapat melakukan penjelajahan atau pencarian terhadap acara yang tersedia dan informasi yang diberikan itu adalah lengkap. Kemudian setelah memilih atau mencari tersebut, pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan memasukkan jumlah tiket yang akan dipesan dan sistem nanti akan menampilkan ringkasan peserta dengan total biaya. Lalu pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan transfer bank ataupun e-wallet. Nah, di sini terdapat, keamanan dengan melibatkan admin, sistem akan melibatkan admin untuk melakukan verifikasi pembayaran. Jika apa, data dari pelanggan itu saat konfirmasi bayar itu valid, maka admin akan mengkonfirmasi pembayaran dan mengubah status pemesanan jadi terverifikasi. Jika tidak, maka akan memberikan pemberitahuan kepada pelanggan untuk tindakan selanjutnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kebutuhan sistem. Nah, di sini berdasarkan kebutuhan masyarakat, untuk meningkatkan efisiensi pembelian tiket, QuickTix ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembelian tiket. Nah, QuickTix menawarkan berbagai tiket dari acara ataupun konser yang tersedia. QuickTix berupaya memberikan pengaruh positif bagi user serta menjadi solusi yang terpercaya untuk pembelian tiket secara online atau daring. Lalu untuk bagian kelas diagram dan ERD itu akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya isi memperkenalkan diri, nama saya Pandega Aditama dengan NPM 2217 05 dari kelas B Ilmu Komputer Akademi 2022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Reva. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelas diagram. Di sini terdapat 5 kelas, di mana di setiap kelas ini terdapat atributnya masing-masing serta ada setter getter dan terdapat konstruktor, di mana di pelanggan terdapat 2 konstruktor. Kemudian di admin ada 2 konstruktor, di pembayaran ada 3, di tiket terdapat 3 konstruktor juga, dan terakhir di acara ada 2 konstruktor. Sedangkan untuk metode di pelanggan terdapat metode untuk beli tiket dengan tipe data void dan lihat acara dengan tipe data void. Kemudian di admin ada metode tambah tiket dengan tipe data void. Kemudian untuk yang lainnya tidak memiliki metode. Ini objek diagramnya. Kemudian ARD-nya. Nah, di sini ARD-nya sama dengan kelas diagram tadi, ada 5 kelas. Di sini ada 5 entitas dengan atribut yang juga sama. Nah, di sini admin berrelasi dengan acara one to many, kemudian acara ke tiket one to many, tiket ke pembayaran one to many, serta pelanggan ke pembayaran one to many juga. Selanjutnya ada activity diagramnya. Pertamanya ada activity diagram untuk melakukan login. Jadi baik admin atau pelanggan sebenarnya sama saja. Jadi pertama user membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan UI login. Setelah itu user akan mengisi form username dan password, kemudian menekan tombol login. Setelah menekan tombol login, sistem akan memverifikasi username dan password yang dimasukkan tadi dengan database. Jika valid, maka sistem akan menampilkan UI homepage. Sedangkan jika tidak valid, sistem akan menampilkan verifikasi bahwa data tidak valid dan user akan kembali mengecek data yang diisi. Kemudian ini ada activity diagram untuk melihat informasi terkait acara, di mana sistem akan menampilkan detail acara yang tersedia sesuai database dan pelanggan dapat melihat detail acaranya. Ini ada activity untuk pemesan tiket. Yang pertama, di sini dimulai dari pelanggan. Pelanggan akan mengakses menu pesan tiket, di mana kemudian sistem akan menampilkan acara dengan tiket yang tersedia. Kemudian pelanggan dapat mencari acara yang diinginkan, kemudian menemukan jumlah dan jenis tiket yang dipesan. Kemudian pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan transfer bank atau e-wallet. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan menuliskan pesan ke admin bahwa ada pembayaran yang harus diverifikasi. Kemudian admin akan memverifikasi pembayaran tersebut. Jika valid, tiket akan dikirim melalui email pelanggan dan pelanggan akan menerima tiket. Sedangkan jika tidak valid, sistem akan memberitahukan kepada pelanggan bahwa pembayarannya ditolak dan pelanggan akan menerima pemberitahuan dan dapat kembali memenuhi pembayarannya. Kemudian ini ada login admin, kurang lebih sama seperti tadi yang pertama login pelanggan. Kemudian di sini ada menu tambah tiket. Maaf ada kesalahan, harusnya ini admin. Jadi pertama admin akan memilih menu tambah tiket, kemudian sistem akan menampilkan form tambah tiket. Kemudian admin akan mengisi data yang dibutuhkan dan kemudian menekan tombol tambah. Kemudian sistem akan memverifikasi data dan menyimpakannya ke database, dan kemudian
sistem akan menampilkan pesan bahwa tiket berhasil ditambahkan. Selanjutnya ini verifikasi pembayaran oleh admin. Pertama, admin akan menerima notifikasi pembayaran. Kemudian admin akan memverifikasi pembayaran tersebut berdasarkan ID pembayaran. Jika valid, maka etiket akan langsung dikirim ke pelanggan melalui email oleh sistem dan pelanggan akan menerima bukti pembayaran dan etiket. Sedangkan jika gagal, sistem akan memberi notifikasi kepada pelanggan bahwa pembayarannya gagal dan pelanggan dapat mengecek pembayaran kembali atau mengulangi pembayaran. Kemudian ini yang terakhir ada activity diagram sign up pelanggan. Pertama, pelanggan memilih menu sign up, kemudian sistem akan menampilkan form sign up-nya, kemudian dapat mengisi data diri pada form yang tersedia, dan kemudian pelanggan dapat menekan tombol sign up dan sistem akan menyimpan data tersebut ke database. Setelah itu sistem akan menampilkan form untuk login sehingga bisa dapat login. Dengan untuk ini activity diagram sign up admin kurang lebih sama seperti ini tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dede. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dede Junior Putra dengan NPM 2217051015. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tampilan UI-nya dan cara pembuatannya. Itu pertama di bagian login, di sini ada image view yaitu berupa logo dan latarnya menggunakan anchor pen yaitu dengan kasih warna sesuai. Lalu ada kasih teks yaitu menggunakan teks, ada button-button, ada admin button, ada button pelanggan yaitu menggunakan button-button. Selanjutnya di bagian login admin, sini admin yaitu sama anchor pen juga di bagian untuk membuat latar belakangan dan dikasih warna. Lalu logonya menggunakan image view, cara memasukkannya, lalu ada teksnya, lalu ada ikonnya, ada yaitu cara memasukkannya dengan image view ikonnya, lalu ada text field yang kegunaan untuk memasukkan data itu seperti username, password, date of birth, password. Dan di sini ada button sign up yang cara membuatnya itu masukkan button. Selanjutnya masuk ke bagian login sama, di sini ada logonya itu cara memasukkannya dengan image view, lalu ada teksnya dan ada icon-iconnya menggunakan image view, lalu ada text field dimana kegunaan text field ini untuk memasukkan datanya yaitu seperti username dan password. Lalu ada bagian login yaitu menggunakan button cara membuatnya, lalu ada di sini ada tampilan belum memiliki akun, jika diklik akan masuk ke pendaftaran akun yaitu menggunakan hyperlink. Selanjutnya masuk ke bagian homepage admin, dimana di sini ada sama seperti logo itu cara memasukkan dengan image view, lalu kita kasih teks menggunakan teks, lalu ada foto-fotonya, konser-konsernya menggunakan image view memasukkannya, lalu di sini ada button dimana button ini cara membuatnya itu memasukkan button, lalu di sini ada gambar di dalam button itu caranya yaitu dimasukkan buttonnya dulu, lalu di tag masukkan foto ikonnya agar tergabung oleh button. Di sini ada menggunakan button tiket, verifikasi dan keluar. Selanjutnya masuk ke bagian button admin, dimana di dalam button admin ini terdapat button back, dimana jika diklik akan kembali ke homepage, yaitu cara membuatnya dengan masukkan button, lalu masukkan ikonnya juga di dalam button agar tergabung. Lalu di sini masukkan teks juga, lalu di sini bagian logonya dengan menggunakan image view, lalu di sini ada tampilan tabel di mana cara membuatnya itu masukkan tabel view, lalu di sini ada button tampilkan yang cara membuat buttonnya itu tambahkan button. Selanjutnya masuk ke button tiket, dimana dalam button tiket sama yaitu anchor pen untuk latar belakang dan kasih warna, lalu ada button back yang akan kembali ke home page, sama cara membuatnya masukkan button, lalu masukkan foto ikonnya agar biar tergabung. Lalu di sini ada tabel view, cara membuatnya itu tambahkan tabel view, lalu di sini ada image view untuk memasukkan logo. Di sini ada field di mana fungsi penting untuk memasukkan data-data yang cara membuatnya itu masukkan sini, cari aja text field lalu masukkan, dan sini ada teks-teksnya, lalu di sini ada button-buttonnya. Lanjutnya masuk ke bagian verifikasi pembayaran. Itu di bagian sini sama anchor pen-nya digunakan untuk latar belakang, lalu di sini ada button digunakan untuk back yang sama cara membuatnya yaitu masukkan button lalu masukkan image view dan akan tergabung dan jadi seperti ini. Lalu di sini ada tabel view di mana cara membuatnya itu tambahkan tabel view, lalu di sini ada button stroke, cara membuatnya itu cara membuatnya masukkan buttonnya lalu kasih text stroke, lalu di sini ada button juga, button konfirmasi. Selanjutnya masuk ke sign up
sign up pelanggan, di mana sign up pelanggan ini sama. Entrepreneur untuk mewarnai latar belakangnya, lalu masukkan image view, di mana di bagian image view ini akan tertampil logo, teks, lalu ada image view juga lainnya untuk memasukkan icon-icon gambarnya, lalu di sini ada text field, mana untuk memasukkan data-datanya, yaitu menggunakan cara membuatnya menggunakan text field, dan di sini ada button sign up. Lalu di sini bagian masuk ke bagian login pelanggan, di mana sama juga entrepreneur untuk buat latar belakangnya, lalu image view-nya untuk memasukkan logo QuickTik-nya, yaitu selanjutnya ada teksnya pelanggan, lalu di sini ada image view juga untuk memasukkan icon gambarnya, lalu di sini ada text field untuk memasukkan data-datanya nanti, yaitu cara membuatnya itu tadi saja. Di sini text field, lalu di sini ada button, lalu di sini ada link untuk jika belum memiliki akun. Lanjutnya masuk ke homepage pelanggan, sama aja, tidak jauh beda oleh admin, tetapi yang berbeda bagian buttonnya sama seperti yang lain, yaitu entrepreneur untuk latar belakang. Lalu di sini kita tambahkan teks. Lalu di sini ada bagian foto menggunakan image view, dan juga ini image view logonya. Lalu di sini bagian button dan ada ikonnya, itu caranya masukkan buttonnya dulu, lalu di bawahnya dikasih image view agar bersamaan, agar bisa menjadi seperti ini, lalu dikasih teksnya pelanggan pesan tiket pembayaran keluar. Lalu masuk ke bagian pelanggan, masuk ke bagian button pelanggan, di mana button pelanggan ada button back yang akan mengarah ke bagian homepage jika dipencet. Lalu di sini ada teksnya juga, ada image view untuk memasukkan gambar, lalu ada teks, dan ada image view juga untuk memasukkan icon-iconnya. Lalu masuk ke bagian button tiket, pesan tiket, di mana bagian pesan tiket ini ada bagian sama, ada button back untuk masuk ke homepage lagi jika dipencet. Lalu di sini ada field yang udah dibuat, itu menggunakan text field. Lalu di sini ada teksnya untuk tahu ini apa yang akan diisikan. Lalu di sini ada bagian split menu button, di mana di sini kalau kita buat akan menampilkan ke bawah pilihan seperti VIP, reguler. Di sini ada teksnya, dan sini akan tertampil total harganya sesuai jenis tiketnya. Lalu di sini sama juga seperti ini, split button. Cara buatnya itu masukkan split button, nanti akan tinggal masukkan data-datanya. Lalu di sini ada tabel view, di mana cara membuatnya itu tambahkan tabel view. Lalu di sini ada button kirim verifikasi, itu masukkan button. Selanjutnya ada bagian pembayaran, dimana bagian pembayaran ini sama aja seperti yang lain, yaitu di sini ada bagian back, yang dimana button back ini untuk mengarah ke bagian homepage lagi. Lalu di sini kita tambahkan teks-teksnya yang diperlukan, ada pembayaran tiket, nama, nomor HP, email, dan lainnya. Lalu di sini ada stop button, yang cara buatnya yaitu masukkan button lalu dikasih. Lalu di sini ada tabel view, dimana tabel view ini cara buatnya itu tambahkan tabel view dan kasih nama-namanya di setiap kolom. Lalu di bagian bawah sini ada total pembayaran, kita kasih teks. Terus sini ada button dana, e-wallet, BNI, dan BRI, yaitu cara membuatnya itu dengan menggunakan button. Bagian button keluar ini jika kita buat itu akan, kalau diklik akan kembali ke bagian login lagi setiap admin dan pelanggan. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Repa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk implementasi kelas diagram dan ERD pada program. Di sini kami karena memiliki 5 entitas, yaitu acara, admin, pelanggan, pembayaran, dan tiket, maka saya akan menjelaskan ini. Di acara memiliki 4 atribut, lalu memiliki 2 konstruktor. Kemudian di admin memiliki 2 atribut dan juga satu konstruktor, lalu setter getter, yang acara juga tadi setter getter. Kemudian untuk pelanggan memiliki 6 atribut, kemudian 2 konstruktor serta sisanya setter getter. Lalu di pembayaran, di pembayaran ini memiliki relasi dengan pelanggan dan tiket, yang dimana pelanggan itu mengambil dari pelanggan Java, tiket mengambil dari tiket di Java. Nah, di sini memiliki 6 atribut dan juga 3 konstruktor. Lalu tiket ini memiliki relasi dengan acara. Kemudian dia memiliki 5 atribut dengan juga 3 konstruktor serta selebihnya setter dan getter. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari running programnya berdasarkan activity diagram. Oke. Di sini kita memilih pelanggan. Lalu kita karena belum memiliki akun, maka kita klik belum memiliki akun. Lalu di sini kita
eee, mengisi data diri. Kemudian nomor telepon, alamat, dan juga email. Kemudian kita akan menampilkan form login. Lalu di sini kita mengisi username dan passwordnya untuk activity diagram ini. Nah, di sini jika ini karena saya mengisi passwordnya salah, maka dia akan menampilkan data error, error, yaitu data yang dimasukkan salah. Oke, kita ini benaran. Nah, jika benar dia akan menampilkan UI homepage. Lalu di sini ada juga melihat informasi terkait acara. Jadi di sini homepage-nya sudah menampilkan acara yang tersedia atau konser yang tersedia beserta detailnya itu namanya, tanggal kapan dan juga harga tiket. Lalu si pelanggannya dapat melihatnya. Kemudian memesan tiket. Nah, untuk memesan tiket kita ke pesan tiket. Lalu kita isi data yang di sini. Ya, kita isi semua. Ini kita bisa mencet list ini untuk memperlihatkan apa aja tadi yang ada. Misalkan kita mau yang Sheila on Seven Special Festival. Kemudian kita memilih jenis tiketnya. Misalkan VVIP harganya 300.000, VIP harganya 200.000, reguler harganya 130.000. Misalkan kita yang mau VVIP dengan jumlah bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, ataupun bisa 5. Dan misalkan kita beli satu saja, 300.000, jadi kita bayar. Kemudian kita kirim verifikasi pembayaran. Nah, setelahnya itu akan mengirim verifikasi ke admin. Lalu kita melakukan pembayaran di sini. Nah, di sini sesuai dengan yang tadi, eh, data yang kita masukkan pada pesan tiket. Nah, itu akan ada nama kita, nomor HP yang kita masukin, dan juga email yang kita masukin tadi. Lalu di sini struknya ada sesuai yang tadi kita pilih, Sale on Seven. Kemudian untuk transaksi ini tanggal sekarang, kemudian jenisnya VVIP harganya 300.000, jumlahnya 1, dengan total 300.000. Nah, total pembayaran ini adalah hasil dari kita ngisi bayar tadi, yaitu 300.000. Nah, kita memilih metode apa di sini? Di sini kan untuk melakukan pembayaran melalui transfer bank atau e-wallet. Tadi memesan tiket sudah kan, yang bagian sini sudah kita melakukan pembayaran dan melalui apa ini. Nah, kemudian melakukan pembayaran melalui dana berhasil. Nah, oke, selanjutnya kita akan ke menu yang adminnya untuk melihat proses eh, proses verifikasinya. Ini akun admin apa? Ya, akun admin sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita ke verifikasi. Nah, untuk yang tadi juga dia menampilkan sesuai yang tadi diisi di saat memesan tiket. Refe Betullah, eh, nomor HP-nya, kemudian email, kemudian total pembeliannya tuh 300.000 ini berdasarkan yang dibayar si pelanggan. Nah, saat kita stroke lagi, dia akan menampilkan yang sama seperti yang ada di saat pembayaran. Nah, di sini kita bisa mengkonfirmasi. Nah, saat konfirmasi, dia akan menampilkan ini verifikasi berhasil, etiket dikirim melalui email. Oke, sudah untuk yang bagian memesan tiket dan juga verifikasi pada admin. Kemudian kita ingin yang menambah tiket. Nah, di sini untuk menambah tiket, tadi kan kita tahu nama konsernya adalah eh, Iwan Fals misalkan, Iwan Fals. Nah, sebelumnya kita bisa lihat dulu di sini tampilkan. Nah, ini kan yang apa data-data konser yang ada dari harganya, jenis tiket, jumlah tiketnya. Nah, kita ingin merubah tiket atau menambah tiket gitu. Misalkan tadinya 100, ingin kita tambahkan jumlahnya menjadi 200. Misalkan yang Sheila on Seven Special Festival. Oh, kita akan menambahkan jumlah tiketnya 200 misalkan. Lalu kita langsung klik ubah saja. Nah, otomatis yang Sheila on Seven Special Festival semuanya itu jumlah tiketnya itu akan bertambah menjadi 200 karena kita telah mengubah atau menambahkan si tiket tersebut. Nah, jadi kemudian untuk yang diagram
activity menambah tiket sudah, lalu yang verifikasi pembayaran tadi sudah, yang sebelumnya yang tadi sudah saya perlihatkan, dia kan akan mengirimkan etiket ke email pelanggan. Tadi juga sudah diperlihatkan mengirimkan ada notifikasi mengirimkan etiket kepada pelanggan. Oke, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan pada penjelasan dan juga salah kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.